Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya dalam kuliah kita, yaitu Farmasi Fisika 1 di pertemuan kedua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan perkuliahan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir dalam mata kuliah farmasi fisika ini dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan perkuliahan kita berjalan lancar dan mahasiswa dapat memahami materi yang kita diskusikan hari ini. Nah, setelah minggu lalu kita membahas tentang ruang lingkup dari mata kuliah kita farmasi fisika 1 yang memang identik dengan kimia fisik ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang sifat cairan dan padatan. Mungkin tidak asing ya di telinga kita terkait dengan cairan dan padatan. Oke, kalau saya tanyakan sudah pernah belum menemukan cairan dan padatan? Saya yakin semua mahasiswa pasti menjawab sudah pernah gitu ya. Nggak mungkin gitu ya kita mengatakan tidak pernah bertemu dengan cairan, tapi kita minum gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, atau kita mandi atau mencuci sesuatu dengan cairan. Nah, begitu juga padatan. Benda-benda yang ada di lingkungan kita pasti ya ada benda-benda yang dikatakan dengan benda padat gitu. Saya yakin juga kalau ditunjukkan kepada kalian benda-benda yang ada di sekeliling, kalian pasti sudah bisa membedakan yang mana yang cairan dan mana yang padatan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya ditanyakan bagaimana kita membedakan sifat cairan dan padatan. Dan saya rasa juga pasti mahasiswa sudah bisa menjawab. Cuman susah untuk diungkapkan. Pasti jawabannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik membahas ya, bagaimana sih sifat cairan dan padatan tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang cairan. Nah, cairan kan pasti ya sudah bisa menyebutkan. Coba sebutkan cairan yang ada di sekeliling kita mungkin ya. Bahkan anak SD pun ada pertanyaan tersebut ya, terkait dengan zat yang ada di sekeliling mereka. Pasti akan menjawab yang paling sering ditemui yaitu air untuk minum ya, atau untuk mandi, untuk bebersih dan segalanya. Nah, terus selain itu apa lagi? Ada, oh ada Bu, ya cairan misalnya. Eh, Gel Bu, gel rambut juga dikatakan cairan. Terus, oh parfum juga Bu, sama dengan cairan juga. Terus apalagi misalnya pasta gigi itu juga cairan. Nah, terkadang kita juga bingung ya, nggak selalu kan yang namanya cairan itu hanya air. Nah, tadi betul, ternyata pasta gigi gitu ya, gel itu juga termasuk kepada cairan. Nah, kenapa bisa mengatakan seperti itu ya? Tadi ini sifat penting yang dipahami tentang zat cairan itu adalah yang pertama dia tidak punya bentuk khas. Jadi dia pasti bentuknya itu menyesuaikan tempatnya atau wadahnya. Itu yang dikatakan dengan cairan. Terus dia juga zat cair itu pasti dia bergerak ke segala arah. Jadi kalau misalnya kita sering sebutkan air mengalir sampai jauh, ya dia akan bergerak gitu ya. Ketika memang ada alirannya gitu, dia akan menempati ruang paling sudut-sudut paling kecil pasti ditempati oleh cairan tersebut. Sehingga kalau dikatakan bagaimana bentuknya, ya bentuknya itu tergantung kepada wadahnya. Wadahnya segitiga, maka cairan itu akan berbentuk segitiga. Wadahnya bulat, dia akan berbentuk bulat, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan volumenya? Ya pasti tadi, karena dia menempati ruang sesuai dengan wadah tadi, ya maka volumenya juga akan seperti itu, gitu. Nah, terus dia itu tidak mudah untuk dimampatkan, gitu ya. Kalau coba aja, misalnya nih air, ada di gelas, kita mampatkan, adanya juga tangan kita nembus cairan tersebut, gitu ya. Jadi tidak bisa dipadatkan atau dibentuk menjadi zat padat langsung. Oke ya. Nah, itu yang dikatakan dengan cairan. Nah, selanjutnya itu tentang zat padat. Nah, zat padat seperti apa? Berbeda dengan zat cair tadi. Ya, kalau zat cair tadi bentuknya itu tidak tetap gitu ya. Pasti dia menempati ruangnya tergantung pada ruangnya. Nah, kalau zat padat itu volumenya tertentu. Ya, bahkan sulit untuk kita bentuk dengan bentuk yang lain. Ya, zat padatnya. Nah, tergantung itu mah terhadap nanti akan ada yang disebut dengan elastisitas. Jadi zat padat juga punya tingkat elastisitas gitu ya.
Misalnya kayak kayu saja, kayu itu kan dia punya tingkat elastik, ketika kita lenturkan sampai maksimal ya pasti bisa patah gitu ya, kayu tersebut. Nah, berarti juga dia sebetulnya mempertahankan posisinya ya, molekul-molekulnya. Atau disebutkan bahwa zat padat itu ikatan antar molekulnya itu sangat kuat gitu ya. Itu yang harus dipahami. Nah, terus berikutnya, nah ini yang harus kita pahami terkait dengan zat padat dan cairan gitu ya, itu ada persamaan keadaan. Jadi dari zat tersebut kita bisa menentukan hal-hal ini gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah tentang mol gitu ya. Mol itu adalah jumlah zatnya. Terus ada tekanan, terus yang berikutnya ada temperatur dan volume. Nah, ini adalah 4 variabel yang bisa kita tentukan dari zat padat dan zat cair. Nah, pasti harus diingatkan nih, apa itu mol, tekanan, temperatur, dan volume. Nah, kalau saya tanyakan tekanan kan tahu ya, tekanan itu kita bisa gunakan alat yang namanya barometer menentukan tekanan udara luar gitu ya. Nah, tekanan udara. Jadi yang kita perhatikan itu adalah tekanan udara dan tekanan pada sistemnya. Terus yang berikutnya ada temperatur. Nah, kalau ditanyakan temperatur, apa temperatur? Pasti identik dengan suhu ya. Nah, suhu di sini kita menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan termometer. Terus yang berikutnya adalah volume. Ya, volume mah biasa ya. Kalau kita gunakan satuan SI, maka dia akan nilainya adalah meter kubik. Atau CGS ya, sistem di bawah dari SI, maka kita gunakan liter gitu ya. Itu volume. Nah, persamaan besaran-besaran yang tadi yang tiap zat itu bisa dilihat, itu mol, tekanan, temperatur, dan volume, ini bisa dihubungkan gitu ya, dihubungkan dengan variabel yang tadi ya, yang variabel yang 4 tadi. Tuh, apa hubungannya? Nah, ini hubungannya. V itu adalah fungsi dari yang di dalamnya ada mol, tekanan, dan temperatur gitu ya. Mol ini N, terus tekanan dan temperatur gitu ya. Nah, apa itu mol? Ini harus dipahami ya. Mol itu sebetulnya adalah ukuran kapasitas dari suatu zat ya. Nah, ini bisa kita cari nilainya, oke ya, tergantung kepada jumlah atom yang terkandung pada zat tersebut gitu. Nah, yang terkandung dalam C12 gitu ya, 12 gram gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan 1 mol ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat pelajaran di kimia dasar mungkin ya, pada stoikiometri pasti kalian sudah bisa menentukan mol ya. Mol itu gimana cara menentukannya? Nah, mol itu cara menentukannya tergantung kita diketahui apanya. Kalau diketahui masanya, maka untuk menentukan mol itu cukup kita lakukan perhitungan, yaitu massa dibagi dengan MR-nya. MR itu apa? Nomor atom gitu ya. Nomor atom dengan nomor massanya ya hubungannya. Dan nanti di situ akan dapat molnya. Nah, itu ya. Nanti ada volume molar. Apa itu volume molar? Volume molar itu adalah volumenya dibagi dengan molnya. Terus kalau massa molar ya massanya dibagi dengan molnya. Ini sering juga kita gunakan nanti ya dalam praktikum. Jangan lupa dikatakan massa molar itu adalah massa dibagi dengan molnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan tekanan? Nah, tekanan ini biasanya satuannya, kalau kita pahami, tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Maka untuk menentukan tekanan, kita gunakan satuan, gaya itu kan Newton per luas, itu meter persegi. Jadi, Newton per meter persegi itu adalah satuan dari tekanan, ya, Newton per meter persegi. Nah, ini bisa kita ubah ya bentuknya dalam satuan Pascal. Jadi 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Nah, banyak gitu ya satuan-satuan dari tekanan. Ada bar, ada ATM, ada torr gitu ya. Nah, ini adalah perubahannya ya, satu bar itu berapa kPa atau kilopascal. Ingat ya tadi Pascal itu identik dengan atau sama dengan Newton per meter persegi gitu ya. Nah,
Alat ukurnya apa? Ya tadi saya sebutkan itu barometer. Ada juga di lab itu ada yang namanya manometer. Itu biasanya di ruang tertutup ya. Yang tertutup bisa juga terbuka. Itu digunakan manometer. Nah, kalau temperatur, temperatur ini kan pengamatannya itu adalah energi yang mengalir. Jadi kalau temperatur itu jelas, kalau misalnya kita katakan temperaturnya panas nih, panas itu berarti temperaturnya tinggi ya biasanya. Kalau tubuh manusia kan di atas 36 itu dikatakan dengan suhu badannya panas misalnya gitu. Iya, tergantung kepada temperaturnya gitu ya, mengatakan panas itu. Nah, itu juga terkait dengan mengalirnya energi. Jadi gini, kenapa kita megang adik kita yang sedang demam itu terasa panas? Nah, sebetulnya karena si adik kita tadi dia sakit, berarti temperaturnya lebih tinggi daripada kita. Nah, pasti kenapa kita merasakan panas? Karena ada transfer energi panas dari adik kita yang sedang demam gitu nyampe ke kita karena suhu kita lebih rendah daripada dia, makanya kita merasakan panas gitu ya. Nah, ini sebetulnya terkait dengan hukum ke-0 termodinamika. Nah, apa itu hukum ke-0 termodinamika? Bahwa dua keadaan ketika beda suhu dia akan saling setimbang gitu. Contohnya ketika saya megang adik saya, terus adik saya itu panas badannya, misalnya anak saya panas badannya, saya pegang, berarti itu adalah keadaan yang diinginkan dua sistem untuk dalam keadaan setimbang, sehingga yang panas akan diserahkan kepada yang suhunya lebih rendah ya. Itu yang disebut dengan hukum kanal termodinamika. Nah, ini yang saya pernah ceritakan ya, bahwa hukum kanal termodinamika ini terkadang suka dilupakan gitu ya, hanya dibahas hukum 1, 2, dan 3. Padahal hukum termodinamika kanal ini sangat penting, yaitu terkait dengan kesetimbangan energi ya. Nah, gitu. Lalu berikutnya ini dia sifat khusus ya tadi dari cairan. Cairan itu bisa disebut dengan fluida ya. Fluida itu ya zat yang mengalir. Sebetulnya tidak hanya cairan, yaitu adalah gas juga mengalir. Nah, tapi ya cairan ini ya sifatnya fluiditasnya gitu ya. Sifat khas ya dari cairan dan gas gitu ya. Nah, fluiditas berlawan dengan rigiditas gitu ya. Kalau rigiditas itu kekakuan, kalau fluiditas itu kelenturan gitu ya, sifat fluidanya. Nah, terus cairan mempunyai volume tertentu terhadap bentuknya yang tidak tetap. Ya, tadi volumenya tergantung kepada bentuk wadahnya seperti apa gitu. Nah, difusi. Nah, ini yang difusi yang tadi mungkin ada yang bikin ini ya, ada yang bikin terkonsep bahas juga tentang difusi. Nah, difusi itu adalah sebuah karakteristik ya dari cairan dan gas gitu ya, sifat karakteristik yang lain lah dari cairan dan gas. Nah, yang harus dipahami bagaimana sifat cairan dan gasnya karakter khususnya. Nah, ini ada salah satunya. Yang pertama adalah gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul ini nanti berbeda ya dengan yang disebut dengan gaya intramolekul. Nah, ada antar molekul, ada intramolekul. Nah, ikatan kovalen di antara atom mendapatkan dan mempertahankan struktur molekul diskrit dan efeknya bersifat kuat, mengarah dan hanya pada jarak pendek. Di ikatan kovalen itu adalah ikatan antara atom dan memantapkan dirinya gitu, itu namanya kovalen. Jadi contohnya gini, kalau dalam kulit terluar itu kan maksimal ya ada 7 elektron. Nah, ketika itu dia hanya 6, berarti nanti dia membutuhkan 1 elektron dari luar. Nah, dia akan mengadakan ikatan kovalen namanya, sehingga jumlah atom pada kulit terluarnya itu stabil ya. Nah, itu ikatan kovalen. Nah, sekarang adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu ya pasti yang harus dipahami ya, itu adalah ikatan yang di dalamnya itu ada OH ya, misalnya NaOH, misalnya NH3OH misalnya itu ya, ada F
OH ya gitu. Nah, itu disebut dengan ikatan hidrogen, pastinya ada OH. Nah, saya bahas lagi nih satu lagi, itu gaya antar molekul ya dalam cairan. Nah, ini yang harus dipahami, bagaimana sih gaya antar molekul dalam cairan. Nah, sebetulnya ada nggak gaya antar molekul dalam cairan? Ada, gitu ya. Jadi, semua jenis gaya antar molekul yang terdapat dalam cairan dan padatan diabaikan karena tingginya energi kinetik molekul yang mengacaukan semua tarikan yang memungkinkan. Nah, ketika suhunya tinggi, maka gaya antar molekul gitu zat padat dan zat cair tadi diabaikan. Oke ya. Yang berikutnya, semakin kuat gaya tarik, maka semakin besar kestabilan cairan dibandingkan fasa gasnya dan semakin tinggi titik didih normalnya. Gitu ya. Terus yang berikutnya, cairan ionik. Nah, ini cairan ionik. Cairan ionik ya pasti dekatnya dengan ion-ion gitu ya. Nanti dia terkandung ion positif dan ion negatif. Nah, contohnya apa? Yaitu NaCl. Nah, NaCl itu kan terdiri dari Na plus dan Cl min. Berarti ketika kita lelehkan NaCl, dia akan mengion. Gitu ya. Nah, mengion, setelah mengion, bagaimana dia mendidih? Nah, dia harus mendidih pada suhu 1686 Kelvin. Gitu ya. Nah, kalau ini karakteristik air gitu ya. Air itu jumlahnya ya dari massa total bumi adalah 0,03% gitu ya. Nah, itu sebaran jumlah air ya di kita. Nah, rapat maksimum dari air kita harus tahu ya, itu terjadi pada suhu 4 derajat. Nah, dan akan terekspansi gitu ya, terluaskan jika dibekukan ya. Nah, ini adalah sifat tak lazim air disebabkan karena ikatan hidrogen. Nah, jadi sifat tak lazim air itu disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen. Jadi kalau ada ikatan hidrogen itu kan ada OH ya, air sendiri kan H2O, pasti dia jadi tidak stabil gitu ya. Nah, terus ini ada transisi ya, fasa yang dialami oleh air. Ada padat gas. Padat ke gas itu ada sublimasi, ada deposisi. Jadi kalau padat ke gas namanya sublimasi. Nah, kebalikannya gas ke padat itu namanya deposisi. Nah, padat ke cair itu namanya meleleh. Nah, cair ke padat membeku. Nah, ada gas juga, gas ke cair namanya kondensasi, cair ke gas namanya penguapan. Oke ya. Nah, yang harus dipahami lagi oleh kita bahwa ada proses pendidihan. Bagaimana kita mendidihkan air? Pastinya kita menggunakan kalor. Nah, pada titik berapa dia akan mendidih? Nah, ini tergantung, gitu ya, tergantung daerahnya. Mungkin saja ya untuk pendidihan itu ya, untuk melakukan pendidihan ya kita membutuhkan energi tertentu gitu ya. Ini yang harus dipahami. Terus nanti kita harus paham ya bahwa mendidih itu nanti ada suhu ketika dia tidak bergerak naik lagi, itu namanya suhu didih. Nah, harus dipahami juga titik didih ya titik di mana yang tadi tidak bisa diubah lah intinya ya. Terus ada titik didih normal. Didih normal yaitu yang disepakati. Biasanya kalau air itu ada di 100 derajat Celcius gitu ya, 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah viskositasnya yang paling sering dan nanti kalian juga akan diterapkan biasanya dalam penelitian ya. Jadi viskositas itu sebetulnya adalah indeks hambatan aliran cairan. Jadi viskositas itu biasanya kita nanti melakukan praktikum nih kita misalnya melepaskan kelereng di dalam zat cair tertentu ya, bahkan kita pilih itu adalah oli ya yang lebih kental. Nah, jadi viskositas itu menyatakan indeks, jadi kemampuan
terhambatnya gitu ya, hambatnya cairan itu disebut dengan viskositas. Nah, bagaimana cara menentukan koefisien viskositas? Biasanya kita pakai viskometer Oswald. Nah, nanti beda-beda ya, silahkan itu mah menggunakan apa ya dalam pengukuran koefisien viskositas. Nah, ada metode lain untuk viskositas, yaitu bola jatuh gitu ya. Jadi berhubungan dengan gaya gravitasi yang seimbang dan gerakan aliran pekat ya, itu metode bola jatuh. Nah, ada tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya gini. Kadang-kadang kita kalau misalnya air gitu ya mengandung sabun gitu ya. Nanti yang di tengah-tengahnya itu pasti seperti ada permukaannya itu ada lapisan ya. Itu ada namanya tegangan permukaan. Gitu. Terus sudut kontak. Nah, kalau sudut kontak itu ya dibuat oleh permukaan cairan dengan permukaan padatan. Ya. Oke. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu bisa dipahami. Nanti insya Allah ketika ada pertanyaan silahkan ya di chat saja. Nanti akan saya jawab dan mungkin bisa kita diskusikan juga bersama di grup ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.